Shalom, shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat berbahagia, selamat bersuka cita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Amin. Saya mengundang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Kami belajar untuk tidak jemu-jemu menghampiri hadirat-Mu. Kami belajar untuk tidak jemu-jemu berdoa mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati untuk selalu bersyukur, selalu berterima kasih. Apapun kondisi kami belajar berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Apapun situasi yang sedang kami alami, kami belajar menyerahkannya ke tangan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan hari ini, GPDI Samuel. Kiranya Tuhan menjamah melawat setiap kami. Jika di antara kami ada yang sakit, hamba berdoa, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan yang sedih. Jika di antara kami ada yang tidak semangat, berikan semangat, berikan gairah baru dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh kami yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan. Hamba juga berdoa untuk seluruh usaha anak-anak Tuhan, berkati usaha anak-anak Tuhan. Kami berdoa, jadikan kami umat-Mu, di mana kami boleh berada di tempat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika ada penampian, kami dikuatkan Tuhan, kami menerima anugerah Tuhan, kami dijaga, dilindungi Tuhan. Kami menjadi jemaat yang selalu bergantung penuh pada Engkau. Kami belajar untuk tidak bergantung kepada manusia. Kami belajar bergantung kepada yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Samuel ya, Nabi Samuel. Samuel itu artinya Allah mendengar ya. Allah mendengar. Gereja kita namanya GPD Samuel. Saya percaya bahwa orang tua kita, founder ataupun pendiri GPD Samuel, Bapak Pendeta M. Sinag almarhum, mendengar ya, mendengar jeritan hati, mendengar doa, mendengar seruan, sehingga Tuhan berikan nama GPDI Samuel. Hari ini saya mengundang kita baca Alkitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Kita buka Alkitab kita, atau saya baca untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya, 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu ada seorang yang bernama Elkana, punya istri yaitu Hana. Kemudian punya istri juga Penina. Dan kisah ini menceritakan bahwa Penina lebih duluan punya keturunan, sehingga Penina suka menyakiti hati si Hana. Ya,
Nah, kelahiran Samuel bukanlah suatu kelahiran biasa. Kelahiran Samuel merupakan buah dari pergumulan seorang Hana. Hana ini dengan hati yang pedih, bahkan Alkitab berkata menangis terseduh-seduh, ya, lebih banyak menangis, lebih banyak pedih hatinya karena selalu dihina, selalu direndahkan oleh Penina, ya, selalu menyakiti hatinya. Penina ini suka menyindir, suka menyakiti supaya ia gusar karena tidak punya anak. 1 Samuel 1 ayat 6 bilang ini, tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Pada waktu Samuel lahir seharusnya merupakan kesempatan bagi Hana untuk membalas sakit hatinya kepada Penina. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Hana bernazar apabila Tuhan memberikan dia melahirkan seorang anak, dia akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidup. Bahkan dia berjanji pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana menyerahkan Samuel secara utuh kepada Tuhan, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Lalu apakah kepentingan kelahiran Samuel bagi Hana? Kelahiran Samuel hanyalah untuk menyatakan bahwa Tuhan mengenal, mengasihi dia dan menghentikan pikiran jahat Penina. Oleh sebab itu memang penting bagi Hana dan Elkana suaminya kalau anak ini bersama-sama dengan mereka. Tetapi jauh lebih penting kalau anak itu melayani Tuhan, ya. Sebagai orang tua saat ini kita lebih senang kalau anak-anak kita mengabdikan diri dan melayani kita sebagai orang tua daripada melayani Tuhan. Saya perkirakan mungkin usia Samuel itu sekitar umur 3 atau 4 tahun. Samuel diserahkan kepada Tuhan untuk melayani di tabernakel atau di kemah pertemuan di Silo. Tentu kita tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh anak sekecil Samuel, 3 tahun 4 tahun. Tetapi Samuel dilatih sejak masa kecilnya untuk melayani Tuhan bersama Imam Eli. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita punya banyak alasan kalau masih kecil dan belum tahu apa-apa. Anak-anak kita tidak kita bawa kepada Tuhan, apalagi dilatih untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur beberapa waktu ini guru-guru sekolah minggu kepada Samuel suka melatih anak-anak sekolah minggu bernyanyi. Ada Kamis Ceria, ya, ada Sunday School, ada sekolah minggu yang selalu dididik. Saya juga belajar mendidik putra-putri saya untuk mencari Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu kuat yang dapat mengatakan ingin membantu Tuhan. Tapi tidak ada orang yang terlalu lemah dan miskin yang tidak dapat melayani Tuhan. Banyak orang Kristen melayani secara sia-sia karena merasa bahwa pelayanannya dihargai Tuhan karena kekuatan dan jumlah pengorbanan yang besar. Tuhan sangat bergantung pada kita dan partisipasinya. Dia merasa melakukan sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya. Ingatlah ini. Ingat ini, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan tidak akan jatuh miskin jika kita tidak memberikan persembahan kita kepadanya. Ya, Tuhan tidak akan tak berdaya jikalau kita menolak untuk melayani Dia. Tuhan tidak bergantung kepada kita, tetapi kitalah yang bergantung pada Tuhan. Hana memerlukan Samuel untuk melayani dia, untuk melayani juga suaminya. Tetapi lebih penting bagi Hana jika Samuel melayani Tuhan. Bahkan untuk mencukur rambut seorang Samuel, Hana merasa tidak berhak. Hana menyerahkan Samuel secara utuh kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Tuhan meminta satu dari beberapa anakmu, anak kita, untuk melayani Tuhan seumur hidupnya? Siapakah yang akan kita berikan? Apakah kita akan memberikan anak yang terbaik?
tidak ada alasan, masih terlalu kecil untuk diserahkan dan dilatih melalui Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat GPD Samuel, kata-kata Samuel ini menjadi rema bagi kita, bahwa Tuhan mendengar orang-orang yang berseru. Tuhan mendengar orang-orang yang selalu setia berdoa, yang tak jemu-jemu berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa saya GPD Samuel selalu berdoa. Selalu berdoa. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa jadi disebabkan karena anak-anak Eli ternyata tidak mengindahkan Tuhan. Kita tahu Imam Eli punya anak-anak tapi tidak ikut Tuhan, tidak ikut orang tuanya. Sebagai imam mereka bertindak semaunya sendiri, dan Eli sebagai pemimpin umat Israel enggan menegur mereka. Pemimpin yang tidak menjadi teladan iman akan menyebabkan kehancuran bangsa yang dipimpinnya. Dan pada titik itulah Tuhan bertindak. Ia menyiapkan Samuel menjadi pemimpin bangsa. Samuel namanya. Nama ini sungguh besar artinya. Ketika melahirkan Samuel, Hana berseru, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Ya, 1 Samuel 1:20. Aku telah memintanya dari Tuhan. Samuel artinya Anda boleh meminta pada Tuhan. Anda menerima, ketika Anda minta, Anda terima. Ada teologi yang meminta. Mintalah pada Tuhan. Mintalah Roh Kudus. Mintalah damai sejahtera. Mintalah kesembuhan. Mintalah kesehatan. Mintalah perlindungan. Samuel berarti memberikan hatinya pada Tuhan. Samuel berarti pemberian Tuhan. Juga artinya Allah mendengar. Kita tentu tahu kisah Hana ini mendapatkan tekanan dari penina. Ya, jelaslah nama Samuel bukan nama sembarangan. Dan malam itu nama itu berkumandang di telinga Samuel. Samuel, Samuel. Tidak cuma sekali. Suara itu berkumandang. Suara itu terngiang-ngiang. Bahkan hingga 3 kali. Samuel mengira itu adalah suara gurunya, sehingga dia bolak-balik menghadap Eli. Dan akhirnya Eli pun menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Mari kita berhenti sejenak. Apa arti semuanya ini? Apa artinya semua ini? GPD Samuel, kenapa Bapak Ibu bergereja di sini? Pasti ada artinya, Pak. Pasti ada artinya. Yang pertama, Allah Sang Pencipta adalah pribadi yang mengenal ciptaannya. Dia memahami karakter dan keunikan setiap manusia. Sekali lagi, karena dialah yang telah menciptakan manusia, dia jugalah yang telah menciptakan Samuel. Tuhan merancangkan hidup Samuel bahkan sebelum dia lahir. Tuhan juga merancangkan GPD Samuel sebelum lahir. Tuhan sudah menanam GPD Samuel. Tuhan yang mempertumbuhkan GPD Samuel. Tuhan yang memberikan buah-buah kepada GPD Samuel dan seluruh jemaatnya. Doa saya, mari kita buka hati kita kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan kita mengenal kita. Tuhan kita mengenal karakter kita. Tuhan mengenal keunikan kita. Jangan bandingkan gereja A, gereja B, gereja C. Jadilah sesuai dengan panggilanmu. Yang kedua, Allah adalah pribadi yang menyapa. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Kisah Samuel muda memperlihatkan bagaimana dengan setiap zaman Allah ingin berkomunikasi. Allah ingin ngobrol dengan manusia. Doa saya ketika Bapak Ibu berada di GPD Samuel, ingat ini. Allah ingin ngobrol dengan saudara. Allah ingin berkomunikasi dengan saudara. Dia ingin berkomunikasi dengan manusia, dengan seluruh jemaat Tuhan.
para pria, para wanita. Allah ingin manusia menanggapi panggilan itu sebaik mungkin. Kita respon panggilan Tuhan. Kita respon suara Tuhan. Imam Eli meninggalkan pesan yang baik, tidak hanya untuk Samuel, tapi juga manusia pada segala zaman. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ketika Tuhan berkata kepada saudara, Anda boleh berkata juga kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nasihat Imam Eli sungguh logis. Jika Allah ingin berkomunikasi dengan kita, maka hal terwajar yang perlu kita lakukan ialah mendengar suaranya. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini mensyaratkan adanya kesiapan manusia untuk mendengar suara Tuhan. Mari jemaat Gereja Sambal, bersiap-siaplah mendengar suara Tuhan. Ketika ibu bapak tak jemu-jemu berdoa, siap-siaplah Anda akan mendengar suaranya. Kalimat ini juga menyeratkan bahwa manusia menyadari apa yang hendak dikatakan merupakan sesuatu yang penting. Ketika Anda berdoa, itu hal yang penting. Ketika Anda mendengar, itu lebih penting. Dengar-dengaran. Karena itulah kita menyediakan diri kita untuk mendengarkan suaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya putra dan putri. Seringkali putra-putri saya memanggil saya. Maaf, kadang-kadang saya pegang handphone, dia panggil saya, papi, 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 berulang-ulang kali. Saya mendengarnya dan menjawabnya, iya, tapi mata saya masih ke handphone tersebut. Kemudian dia menyentuh saya. Baru saya ngeh dan saya lepaskan handphone, matikan, baru saya ngobrol dengan anak saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sibuk. Tapi saya teringat bahwa seperti janda yang miskin minta pembelaan dengan hakim. Hakim itu tidak mengenal Tuhan, tapi janda itu terus-menerus meminta, terus-menerus berdoa, tak jemu-jemunya. Dan akhirnya hakim itu mendengar dan janda itu mendapatkan jawaban. Ketika kita belajar dari Alkitab, sebelum lahirnya Samuel, Hana berjuang berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan dengan tangisan yang sungguh-sungguh, tangisan yang tersendu-sendu. Wow, artinya kalau sekarang itu di atas tangis, di atas tangisan, mungkin air matanya sudah basah, ingusnya sudah meleleh, air liurnya sudah tumpah. Begitu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak jemu-jemu, Hana berjuang berkomunikasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin didengar surga, kalau engkau ingin didengar Tuhan, berjuanglah berkomunikasi dengan Tuhan. Anda boleh bangun, berjuanglah bangun untuk berdoa, tak jemu-jemu, sesibuk apapun engkau, berjuanglah berkomunikasi dengan Tuhan. Salah satu rahasia jawaban dari surga adalah air mata, adalah tangisan. Ya, saya teringat dengan Mazmur 56 ayat 8. Kita buka sama-sama bahwa segala sesuatu air matamu ditampung dalam kirbatnya. Ya, Mazmur 56 ayat 8. Saya baca ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Tuhan berkata bahwa setiap tangisan kita itu taburan dan itu ditampung, ditaruh di kirbatnya, di tempatnya, di wadahnya. Nah, ketika ini penuh, maka apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu tabur tangisan, kamu kan tuai sukacita. Ya, sedikit pengetahuan. Seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi, karena dengan menangis mood seseorang akan terangkat kembali. Ini pengetahuan. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh
dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Luar biasa bukan? Allah memang menciptakan air mata dengan sebuah tujuan. Lalu apa yang salah dengan air mata? Apakah air mata mengindikasikan kelemahan? Alkitab sendiri mengatakan dengan gamblang, pria-pria tokoh-tokoh Alkitab yang gagah berani, perkasa itu menangis. Contohnya Daud, ya, Raja Daud, prajurit hebat yang berhasil mengalahkan Goliat. Dia menangis, bahkan di dalam Mazmur jelas mengatakan, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenaki tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Daud menangis bahkan setiap malam. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, jangan langsung tidur. Anda contoh Daud, dia menangis membanjiri ranjangnya. Dia mengeluh, dia menggenangi tempat tidurnya dengan air matanya. Tidak heran dia diurapi. Kenapa? Dia selalu mencari Tuhan dengan tangisannya. Amin. Amin. Ayub menangis juga dalam kesengsaraannya. Alkitab berkata dalam Ayub 16:16, mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Ayub 16:16. Ya, mukaku merah karena menangis. Tangisilah. Ya, mukaku merah karena menangis. Menangislah kepada Tuhan. Petrus juga menangis karena menyadari ia telah berbuat dosa dengan mengkhianati Yesus. Yusuf pun menangis ketika ia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Bahkan Yesus pun menangis dalam Yohanes 11 ayat 35 ketika saudaranya, sahabatnya Lazarus meninggal. Maria, Marta bersedih. Yesus pun menangis. Masjullah dia. Ya, pria-pria perkasa juga menangis. Lalu apa yang salah dengan tangisan dan air mata? Tidak ada, bukan? Setiap orang berhak untuk menangis. Tidak peduli dia pria, tidak peduli dia kepala cabang, tidak peduli berapa usianya, jabatan sosial. Mengapa? Karena kita masih manusia. Air mata mengindikasikan kelemahan? Bukan. Apa yang salah dengan itu? Bukankah setiap manusia memang lemah? Bukankah ini manusiawi? Air mata justru menunjukkan kerapuhan kita sebagai manusia yang terbatas dan kebutuhan kita akan pribadi yang tidak terbatas. Ketika Anda menangis, itu tandanya Anda perlu Tuhan. Anda sudah give up, sudah menyerah, perlu pertolongan Tuhan. Udah, ada kuasa di balik air mata. Ya. Bahkan Pengkhotbah 3 ayat 4 bilang gini kan. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Berikanlah waktu pada kesedihan. Jika memang itu yang sedang kamu alami, gak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan itu. Allah menciptakannya untuk suatu tujuan yang mulia. Ketika Anda berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Seperti Hana. Menangis. Akhirnya surga mendengar. Samuel diberikan. Ada karya buku seorang penulis Max Lucado bilang seperti ini. Saya baca ya. Ada penggalan kata-kata indah yang tertera di buku karya Max Lucado. Demikian, air mata melegakan otak yang panas, seperti hujan pada awan-awan bermuatan listrik. Air mata melepaskan kesengsaraan hati yang tak terpikulkan, seperti luapan air yang mengurangi tekanan banjir pada bendungan.
Air mata adalah bahan yang dibuat di surga untuk menenun pelangi yang terindah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Allah memang mengizinkan kita menangis. Dan itu wajar karena kita masih manusia. Bahkan ia menghargainya. Namun sebagai orang Kristen yang dewasa, Alkitab juga mengatakan dalam 1 Tesalonika 4:13. 1 Tesalonika 4:13. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dalam tangisan karena duka cita yang terdalam pun, ketahuilah bahwa pengharapan di dalam Allah tidak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Setiap kesempatan untuk menangis, pujilah Tuhan untuk setiap kesempatan berduka cita. Pujilah Tuhan untuk pengharapan yang Dia berikan. Jadi sedang ingin menangis, lakukan saja. Menangislah malam-malam di hadapan Tuhan. Menangislah tengah malam di hadapan Tuhan. Lihat, itu taburan dan Anda akan menerima sukacita. Allah akan menghargainya. Amin. Allah akan menghargainya. Saya percaya ketika saudara menangis, maka Tuhan akan menghargainya. Kita mengalah belum tentu kalah. Kita merendah belum tentu rendah di mata Tuhan. Kita menangis bukan tanda lemah, tapi kita menangis karena berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kita buka Alkitab Lukas 18 ayat 1-8. Lukas 18, 1-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Lama. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru menangis kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak mereka datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Janda ini berseru dan menangis meminta pembelaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah, menangislah kepada Tuhan. Berserulah, menangislah kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, menangislah kepada Tuhan. Biar Tuhan membela. Amin. Amin. Bapak Ibu siap berseru, menangis di hadapan Tuhan setiap malam. Pergumulanmu tumpahkan di hadiratnya. Tumpahkan dalam doamu. Saya percaya GPD Samuel diberkati. Pasti diberkati. Kenapa? Samuel itu didengar oleh Tuhan. Ini waktunya Anda dan saya akan menerima jawaban-jawaban dan mukjizat dari Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesenangan dunia ini semu dan sementara. Kesenangan sesungguhnya nanti setelah kita di sorga. Hidup di dunia ini untuk menabur. Jika banyak menabur kebaikan, maka akan bahagia nanti di sorga. Jika banyak menangis di bumi ini, maka akan bersukacita penuh di sorga. Doa saya, mari aktifkan kembali doa-doa kita. Aktifkan lagi telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya.
Aktifkan gairahmu untuk selalu mencari wajahnya. Usahakan berkomunikasi dengan Tuhan. Usahakan Anda bergantung penuh pada Tuhan. Usahakan dirimu untuk minta pertolongan terus pada Tuhan. Doa saya, jemaat GPD Samuel diberkati, diberikan hasrat untuk selalu mencari Tuhan. Tak jemu-jemu berdoa pada Tuhan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan putra-putrimu, doakan gerejamu, doakan pemimpin-pemimpin rohanimu, doakan kotamu, doakan negaramu. Lihat, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuka surga kepada saudara. Surga akan menjawab doa-doamu. Surga akan menjawab segala air matamu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Doa saya, jadilah pribadi-pribadi yang bergantung penuh pada Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, mari kita berseru pada Tuhan, mari kita minta hati yang berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, angkat tanganmu ke surga. Oh haleluya. Oh rabashita karalaba. Haleluya. Oh rabashita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita tidak terburu-buru Bapak Ibu. Haleluya. Rasakan hadiratnya. Rasakan kuasanya. Rasakan cintanya kepada saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan sungguh besar bagi kami. Anugerah Tuhan sungguh besar bagi kami. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang hadir. Kiranya Tuhan berikan hati hasrat kepada kami untuk berkomunikasi kepada Engkau. Engkau sudah menanam kami di gereja ini GPD Samuel. Kami percaya kami akan ditanam, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah-buah Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, bangkitkan dari jemaat-Mu pribadi-pribadi yang berdoa dan menangis kepadamu. Bangkitkan anak-anak sekolah minggu yang selalu mencari wajah-Mu. Bangkitkan para anak-anak muda Genbi mencari wajah-Mu. Bangkitkan para ibu-ibu yang mau mencari wajah-Mu, yang mau menangis bagi suaminya, yang mau menangis bagi anak-anaknya, yang mau menangis bagi masa depan mereka, yang mau menangis bagi gereja mereka. Hamba juga berdoa untuk para pria Tuhan. Di Alkitab begitu banyak pria-pria perkasa, tokoh-tokoh Alkitab yang selalu mencari Tuhan, bahkan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tangisan bukan merupakan kelemahan, tapi tangisan adalah suatu tanda berserah penuh pada Engkau. Hamba berdoa seluruh pria-pria di GPD Samuel, berikan hati untuk selalu berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Adakan kebangkitan rohani di GPD Samuel Tuhan. Adakan kebangunan rohani di GPD Samuel. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Oria Bakara Masita Karaba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh haleluya, haleluya. Tuhan, dengarkan seruan kami, dengarkan doa kami, dengarkan cerita hati kami, dengarkan keluh kesah kami Tuhan, dengarkan.
Engkaulah pembela kami. Engkaulah pembela kami. Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Hari ini aku berdoa. Gelora api Roh Kudus membara di hati kami. Gelora api Roh Kudus menyala-nyala di hati kami. Gelora api Roh Kudus bergelora Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menguatkan kami. Darah-Mu mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau akan mengabulkan doa kami. Engkau akan mengabulkan tangisan kami. Engkau akan mengabulkan segala seruan kami. Ini kami anak-anak mau belajar penuh berharap pada Engkau. Kami tidak berharap kepada manusia. Kami tidak berharap kepada orang lain. Kami berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, kami berharap penuh pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan hari ini. Kiranya hati-Mu ada pada setiap hati kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid untuk mendengar Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami pendoa-pendoa. Jadikan kami pencari wajah Tuhan. Pemburu Engkau, mencari Engkau, mencari kehendak Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami dimampukan. Oleh anugerah-Mu kami dikuatkan. Berkati seluruh para pria, wanita, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan di hari ini yang ada. Berkati semua kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat, kami terima. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang-Mu telah bersinar atasmu. Biarlah kekayaan bangsa-bangsa datang berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi air yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apapun yang kau sentuh pasti berhasil. Apapun yang kau pegang pasti beruntung. Setiap tempat yang kau injak diberkati berlipat-lipat ganda hari ini Tuhan Yesus. Kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.